Bukan cuma sayang, ini cara cinta yang benar. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, sahabat Buddha sedharma, kita sering mendengar kata-kata cinta dari orang-orang yang kita sayangi. Aku sayang kamu, I love you, I need you, saya sangat membutuhkanmu. Itu kata-kata yang sering kita dengar. Lalu Bapak, Ibu, sahabat muda, apakah rasa sayang itu cukup kita ucapkan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis tanpa bukti? Ya, tentu tidak. Sebagai pasangan hidup, kita ingin melihat bukti nyata, bukan kata-kata indah dari pasangan kita. Dalam ajaran Buddha, mencintai bukan sekedar emosional sesaat, emosional yang meluap-luap atau ungkapan cinta yang sangat tinggi. Dalam harian kita, rasa sayang itu adalah contoh bukti nyata. Inilah yang bisa membuat rumah tangga kita tetap akur, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, sahabat muda, dalam Sigala Sutta, Buddha menekankan hubungan suami istri itu harus mempraktikkan 4 sifat luhur. Yang pertama, metta atau maitri. Metta atau cinta kasih adalah keinginan untuk membuat pasangan bahagia tanpa syarat. Yang kedua, karuna. Karuna adalah empati saat pasangan sedang menghadapi kesulitan atau stres. Ketiga, mudita, simpati, rasa bahagia atas keberhasilan pasangan. Yang keempat, UPK, keseimbangan batin, ketenangan batin saat menghadapi perbedaan pendapat tanpa emosi yang berlebihan. Bapak, Ibu, sahabat muda, kita lihat Dhammapada bab 1 Yamakawagga syair kelima. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, di sini syair ini sering kita dengar untuk musuh, tapi sebenarnya paling krusial diterapkan dalam pernikahan kita. Ketika pasangan sedang emosi atau lelah, jika kita membalas dengan nada tinggi atau marah, percekcokan pasti akan memuncak. Coba kita hadapi dengan cinta kasih, rasa sayang, suara yang lembut, agar kebencian itu rendah, kebencian itu padam. Loh, kenapa? Karena ini adalah pasangan hidup kita yang sudah menjadi pilihan kita. Makanya kita menerapkan, mempraktekkan nilai-nilai kesabaran. Maka pasangan hidup kita akan menjadi tenang, tentram, dan damai kembali. Maka itu Bapak, Ibu, sahabat Buddha, dalam menerapkan sayang yang tepat, kita harus mau mendengarkan apa pendapat mereka, apa keluhan pasangan hidup kita. Kalau pasangan hidup kita pulang kerja atau pulang bertugas, sambutlah dengan rasa kasih, walaupun cuma segelas air jernih
atau teh manis. Ya, jadi kita memberikan rasa cinta, rasa sayang dari lubuk hati yang paling dalam. Daripada memberikan kritik, berikanlah nasihat atau memintanya untuk duduk di samping kita sambil menikmati secangkir atau segelas teh manis atau hanya segelas air jernih yang bisa kita sajikan. Cobalah berbagi cerita. Lalu Bapak Ibu sahabat muda, tentu ini hal yang mungkin sulit kita bayangkan. Kalau keluarga kita, kalau kita berdua menghadapi permasalahan ekonomi, ya, tentu jangan saling menuntut. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus kerja lebih keras, harus. Inilah perdebatan yang sulit menemui titik temu, ya. Maka itu sebagai suami istri kita harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Kita nggak perlu mengungkit masa lalu. Oh, kalau nggak begini kamu akan begini, begini. Wow, repot ya. Semua saling mengeluarkan ego masing-masing. Berbicaralah dengan lembut, berbicaralah dengan tutur kata yang sopan. Karena apa? Karena itu akan bisa saling meredam emosi. Berbicara jujur, lembut, tanpa niat untuk menyakiti. Bapak Ibu sahabat muda, tentunya pasangan hidup sudah punya tekad, sudah punya kemauan. Karena apa? Mereka sudah menjaga keyakinan, sudah punya sila yang sama. Terapkan. Ajak pasangan kita berbuat baik bersama. Berdana paramita, berbuat kebajikan, membantu, menolong. Ini adalah awal dari perbuatan baik untuk mengarah pada hal-hal yang baik pula. Lalu Bapak Ibu sahabat muda, kita ajak bermeditasi bersama, tenangkan pikiran, berbicara dari hati ke hati. Karena apa? Emosi yang sudah meledak-ledak bisa menyebabkan pertengkaran yang besar. Ingat, bagaimana dulu waktu berpacaran? Apakah sampai bertengkar? Atau tidak ya? Maka itu ketika kita menjalankan hidup berkeluarga, cobalah berbicara dari hati ke hati seperti masa pacaran dulu. Kemudian, apa manfaat mencintai pasangan secara dharma? Yang pertama, rumah tangga akan minim konfliknya, akan sedikit, akan kecil konfliknya. Ada konflik, pasti kehidupan berkeluarga tidak akan pernah lepas dari konflik. Namun, dengan adanya cinta kasih, kita meminimalisir konflik tersebut. Buatlah yang namanya perbedaan-perbedaan menjadi sebuah titik temu yang sangat menarik, bukan saling menjatuhkan. Kita menerima perbedaan dia pun menerima perbedaan kita. Jangan saling menunjuk atau mencari kelebihan diri sendiri. Pasangan selalu kurang, bukan itu ya. Jadi kita hidup berkeluarga harus saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manfaat kedua, kesehatan mental dan emosional yang stabil. Pandangan kita berkeluarga adalah menjadi tempat yang aman untuk tumbuh dan berlindung dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, bukan mencari perbedaan. Jadi di sini rumah tangga kita adalah istana. Kenapa? Karena tempat kita mencari perlindungan. Bapak Ibu sahabat muda, dalam keluarga yang harmonis juga tumbuh spiritual bersama. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki sama
sama Cila, sama Jaga, dan sama Panya. Oleh karena itu, kembangkan kembali. Ketika dulu waktu janji pernikahan bagaimana? Sudah belum kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, kalau selalu mencari perbedaan, tidak akan pernah ketemu kecocokan. Selalu ada yang bibit untuk dipertentangkan, ya. Lalu Bapak Ibu sahabat muda, kalau rumah tangga akur, kalau rumah tangga rukun, pasti menjadi teladan bagi anak-anaknya, minimal bagi suami dan istri. Akan menjadi pijakan untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, cobalah cari titik temu. Bila ada perbedaan, yang pasti Bapak Ibu sahabat muda, cintailah pasangan hidup kita seperti apa adanya, kekurangan dan kelebihannya. Tentu suami atau istri harus saling mengisi. Kekurangannya apa? Kita isi. Oh, sebaiknya begini. Tak ada yang sempurna. Nah, makanya sebagai hidup berkeluarga, suami dan istri harus membuat komitmen untuk selalu bersama. Ingat pesan dalam Dhamma Pada tadi, padamkan emosi, turunkan emosi, turunkan kadar keegoan. Mari kita saling mencintai sebagai suami dan istri. Tentu saling melihat bagaimana permasalahan secara bijak. Semoga rumah tangga sahabatku, rumah tangga Bapak Ibu selalu rukun dan damai. Permasalahan, konflik pasti ada, tetapi berbicaralah secara santai, damai bila menghadapi persoalan-persoalan, masalah anak, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah agama, semua akan bisa diselesaikan dengan damai. Semoga materi yang singkat ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Bila Anda suka dengan konten ini, silakan beri tanda like, lalu share buat teman-teman yang membutuhkan Dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.